Seorang konglomerat Korea ingin bersantai, namun langsung disandera 3 perampok yang masuk rumahnya. Salah satu menyuntikkan cairan kebahagiaan ke tubuh sang konglomerat, sementara yang lain masuk kamar memeriksa apakah ada orang lain. Tak lama kemudian, sang konglomerat pun tewas akibat keracunan. Perampok membuat TKP seolah korban meninggal overdosis obat, lalu bersiap melarikan diri. Saat itu, seorang wanita keluar, sehingga terjadilah adegan di awal film. Setelah menyingkirkan wanita itu, para perampok mengendarai mobil menuju sebuah penjara. Mereka berganti pakaian tahanan, menutupi mobil mereka, lalu berjalan masuk ke penjara dengan santai. Ternyata mereka adalah narapidana. Keesokan harinya, setelah polisi tiba di TKP, mereka menyimpulkan Taipan tersebut meninggal karena serangan jantung. Ditambah lagi, ditemukannya banyak tepung di lokasi membuat kasus ini kembali menjadi misteri. Penjara ini kedatangan narapidana baru, salah satunya sangat mencolok. Tanda dada oranye menandakan kejahatan berat. Begitu turun dari mobil, dia langsung memicu keributan, siap melawan siapa saja yang menantangnya. Meskipun para sipir penjara berusaha keras menahannya, dia tetap ingin menerjang dan beradu dengan lawannya, namun ia segera menerima akibat yang pahit. Saat malam tiba dan mereka kembali ke asrama, Duan Kun bersama anak buahnya menghajarnya habis-habisan, baru berhenti setelah puas melampiaskan amarah. Lalu dia menghampirinya dan mengencingi wajahnya. Dong Jian sedang menyumpal mulutnya dengan kain lap dan terus-menerus mengeluarkan suara ragu-ragu. Duan Kun ingin tahu apa yang dikatakannya, jadi ia berjalan mendekat dan mengeluarkan kain lap dari mulutnya. Akibatnya, Dong Jian memanfaatkan ketidaksiapannya dan menggigit telinganya. Penjaga penjara segera bergegas setelah mendengar suara itu. Untuk mencegah situasi semakin memburuk, mereka membawa Dong Jian ke kantor. Namun Dong Jian malah bersikap arogan dan menuntut dipindahkan ke sel lain. Tentu saja kepala penjara tidak akan menuruti keinginannya, lalu segera memanggil seorang sipir untuk membawanya keluar. Namun belum jauh Dong Jian berjalan, sekelompok narapidana sudah mengejarnya dari belakang. Ia pun ketakutan dan langsung lari, tapi akhirnya tetap tertangkap oleh mereka. Setelah itu, ia dibawa ke sebuah gudang. Saat itu, seorang pria mengenakan seragam kuning kusam berjalan mendekat. Dia adalah bos di tempat itu. Hanya dengan isyarat mata, Dong Jian langsung diangkat ke atas meja. Ia berniat untuk menggergaji salah satu lengan Dong Jian. Melihat gergaji listrik yang berputar kencang hampir mengenai dirinya, kali ini Dong Jian akhirnya menyerah. Meskipun Dong Jian menyelamatkan lengannya, ia dimasukkan ke sel isolasi 20 hari karena berkelahi. Ia mengetahui dari penjaga penjara bahwa pria bernama Lao Jin ini sangat berkuasa di sini, dan tak ada yang berani menyinggung perasaannya. 20 hari berlalu cepat. Dong Jian dibebaskan dari ruang isolasi. Tak disangka, Duan Kun masih menyimpan dendam atas kejadian sebelumnya dan sengaja memulai keributan. Melihat situasi itu, Dong Jian langsung menarik tongkat besi penjaga penjara dan maju bertarung habis-habisan. Saat itu, Lao Jin berjalan dari kejauhan dan mengusulkan mereka berdua bertarung 1 lawan 1. Setelah pertarungan sengit, Dong Jian nekat dan tanpa takut membahayakan diri berhasil menendang Duan Kun hingga pingsan. Tindakannya ini membuat Lao Jin terkesan, sehingga ia memindahkan Dong Jian ke sel VIP. Di sana, tidak hanya bisa membaca dan menulis, memakai masker wajah membuat Dong Jian terkejut. Keesokan paginya, kepala penjara memanggil Lao Jin ke kantor dan memintanya untuk lebih menahan diri di masa mendatang. Ternyata, Taipan yang tewas adalah suruhan Lao Jin. Meskipun kepala penjara mendapat bagian besar uang haram itu, kejadian ini menarik perhatian kepala Pei yang baru menjabat, dan sore itu juga ia datang menginspeksi penjara. Namun, saat melewati taman Dong Jian, kebetulan dia bertemu dengan Lao Jin yang suka bermalas-malasan. Hal ini membuatnya sangat kesal. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir di sana langsung menarik napas dingin yang panjang. Kepala Biro Pei pun benar-benar marah besar. Ia dengan cepat melepas jaketnya, mengambil tongkat besi yang cukup berat dari tangan sipir di sampingnya, dan bersiap untuk memberi pelajaran yang setimpal pada orang sombong yang berani menantangnya itu. Tak disangka, lawannya tiba-tiba melakukan perlawanan yang tak terduga. Karena saat itu Lao Jin sudah berniat membunuh. Tepat ketika situasi akan memburuk, Dong Jian yang berada di samping tiba-tiba menerjang ke depan dan menarik semua kemarahan ke dirinya sendiri. Setelah keributan yang dibuatnya, kepala Biro Pei benar-benar kehilangan mood, mengumpat sekali lalu pergi dari sana. Akibatnya, Dong Jian pun kembali dijebloskan ke sel isolasi. Tapi kali ini dia membela Lao Jin, jadi tak lama kemudian dia pun dibebaskan. Sebagai balasannya, Lao Jin berkata bisa membantu mewujudkan satu keinginannya. Dong Jian pun asal bicara ingin makan sashimi, dan ternyata malam itu mereka benar-benar naik mobil meninggalkan penjara. Hal ini membuat Dong Jian sangat gembira, tak menyangka ternyata di penjara pun bisa sebebas ini. Setelah itu mereka berdua pergi ke warung makan. Lao Jin yang memasak dan menyiapkan sashimi segar. Ia menuangkan segelas arak untuk Dong Jian, berterima kasih membantunya keluar dari masalah ke Direktur Pei. Sejak itu Dong Jian jadi kepercayaan Lao Jin. Kemanapun Lao Jin pergi, ia selalu membawa Dong Jian. Ini membuat jenggang tangan kanan Lao Jin iri, sehingga ia menantang Dong Jian di hadapan Lao Jin. Hal ini membuat Lao Jin sangat tidak senang. Ia langsung mengambil loyang panggangan di atas meja dan menyiramkannya ke arah Dong Jian, lalu memperingatkannya agar lebih berhati-hati ke depannya. Karena kejadian ini, Jenggang mulai menyimpan dendam terhadap Lao Jin.
Ia bersekongkol dengan Duan Kun, berencana menjatuhkan Lao Jin. Tak lama kemudian, mereka mendapat kesempatan. Hari itu, Dr. Cha datang ke rumah sakit menjenguk Lao Jin. Tujuan utamanya transaksi tepung. Namun, saat Lao Jin memeriksa barang, Duan Kun masuk bersama anak buahnya. Ia langsung merebut kantong di tangan Dr. Cha. Setelah melihat isinya ternyata benar-benar tepung, ia memutuskan melaporkan ini kepada kepala penjara. Tak disangka, Lao Jin kejam. Ia mengambil 1 sendok besar minyak panas, menyiramkannya ke wajah anak buah itu, mencungkil mata orang. Adegan kejam ini membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Duan Kun bahkan berlutut di lantai, menyatakan ia bersedia mengabdi padanya. Namun itu hanyalah tipu muslihatnya untuk mundur selangkah demi maju 2 langkah. Saat Lao Jin lengah, ia langsung menusuknya dari belakang. Untung saja Dong Jian datang tepat waktu. Ia menendang Duan Kun hingga terlempar, lalu langsung bertarung melawan puluhan orang. Namun, sekuat apapun Dong Jian, 2 tangan tetap sulit melawan 4. Tepat saat ia hampir tak mampu bertahan, Lao Jin nekat menerjang ke depan. Sejak saat itu, ia benar-benar menerima Dong Jian dari lubuk hatinya. Tak lama kemudian sipir penjara datang dan segera menghentikan kerusuhan itu. Setelah kejadian itu, Lao Jin mengumpulkan anak buahnya. Ia ingin mencari tahu siapa yang telah mengkhianatinya. Demi membantu Dong Jian membangun wibawa, Lao Jin menyerahkan Jenggang kepadanya untuk diurus. Dong Jian pun menekan Jenggang di atas mesin bubut, lalu tanpa ragu menggergaji salah satu lengannya. Setelah Duan Kun dibebaskan dari ruang isolasi, ia langsung dipindahkan ke penjara lain. Di perjalanan, Duan Kun ingin ke toilet, tapi sipir penjara tidak menunggunya dan langsung pergi. Saat Duan Kun masih kebingungan, sebuah mobil melaju kencang langsung menabraknya hingga terpental. Sejak hari itu, Dong Jian jadi orang kepercayaan Lao Jin, bahkan ikut naik menara pengawas menikmati pemandangan. Namun, Dong Jian bukan orang jahat. Sebenarnya, dia adalah seorang polisi. Dia memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai jurnalis, yang pernah terbunuh saat menyelidiki Lao Jin. Namun, karena kurangnya bukti, polisi tidak bisa menangkap pelaku. Itulah sebabnya dia nekat masuk penjara dengan tujuan untuk mencari bukti. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Lao Jin, Dong Jian masuk ke kantor kepala penjara, dan di sana ia menemukan apa yang ia cari. Kemudian, saat keluar untuk bekerja, ia menyuap sipir penjara dengan amplop tebal. Diam-diam pergi ke gudang untuk menyerahkan rekaman yang menjebak kakaknya kepada atasan. Pada saat yang sama, Direktur Pei menyadari ada yang tidak beres, karena kepala penjara memiliki properti senilai lebih dari 10 miliar yuan atas namanya. Padahal gajinya hanya 3.000 yuan per bulan. Tidak mungkin. Ia tahu pihak lawan melakukan perbuatan tidak terpuji. Demi mempertahankan jabatannya, kepala penjara memohon kepada Lao Jin agar dibebaskan bersyarat, karena jika masalah ini terbongkar, mereka berdua akan hancur. Setelah memberi pelajaran kepada kepala penjara, Lao Jin memerintahkan anak buahnya untuk berganti pakaian biasa. Lalu mereka berjalan keluar dari penjara dengan santai, langsung menuju pabrik pengecoran di pinggiran kota. Namun saat Lao Jin sedang ke toilet, Dong Jian tiba-tiba muncul di bilik telepon. Lao Jin adalah orang yang sangat curiga. Ia segera berjalan mendekat dan merebut telepon dari tangan Dong Jian. Pada saat yang sama, polisi yang menerima kabar tersebut segera meluncur ke pabrik pengecoran di pinggiran kota dan mengepung seluruh gedung. Namun, ketika mereka menyerbu masuk, ternyata di dalam hanya ada para pekerja, sehingga operasi penangkapan pun gagal total. Ternyata, Lao Jin yang licik telah mengubah lokasi secara mendadak demi memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Tak lama, anak buahnya datang dengan mobil, melemparkan karung ke tanah. Di dalamnya Direktur Pei, yang sebelumnya menyinggung perasaannya. Saat itu, Direktur Pei belum memahami situasi, terus mengancam Lao Jin agar melepaskannya. Namun Lao Jin tak mau buang waktu, segera memerintahkan anak buahnya menyalakan mesin pengaduk. Tak lama, Direktur Pei pun digiling jadi daging cincang. Dalam perjalanan pulang, Lao Jin menerima telepon dari anak buahnya, mengatakan pabrik pengecoran dikepung polisi. Wajahnya seketika menjadi muram. Setelah kembali ke penjara, ia langsung mengeluarkan setumpuk foto dan bertanya kepada Dong Jian apakah ia mengenal orang ini. Dong Jian tahu dirinya sudah ketahuan. Ia langsung berdiri dan memecahkan botol minuman. Tapi saat hendak bertindak, ia langsung ditendang jatuh oleh anak buah yang bersembunyi di tempat gelap. Begitu tahu Lao Jin telah membunuh Direktur Pei, kepala penjara langsung marah besar. Ia dengan penuh amarah mencari Lao Jin dan berteriak menanyainya apakah dia sudah gila. Tak disangka, Lao Jin tiba-tiba merebut senjata dari tangan kepala penjara, langsung melumpuhkannya, lalu menembak kepalanya. Setelah itu, Lao Jin melempar pistolnya ke wakil kepala penjara, menyuruh mereka membereskan tempat itu. Sekelompok orang langsung menggantung Dong Jian. Di saat kritis, seorang narapidana yang pernah dibantu Dong Jian diam-diam mematikan listrik. Dong Jian segera memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Dia pergi ke ruang ganti lama Lao Jin, menyiramkan bensin ke tanaman Lao Jin, lalu menyalakan api dan membakarnya.
Setelah itu, dia pergi ke bengkel dan membuka tabung gas. Petugas pemadam kebakaran menelepon menanyakan apa yang terjadi di penjara Lao Jin, mengatakan mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Tak lama kemudian terdengar ledakan keras lagi, membuat Lao Jin marah dan langsung mencabut kabel telepon. Dia memerintahkan wakil kepala penjara memutuskan kontak dunia luar, lalu menyuruh narapidana keluar memadamkan api. Namun api terlalu besar, usaha mereka seperti setetes air lautan, sama sekali tidak berguna. Saat semua orang sibuk memadamkan api, Dong Jian muncul menara pengawas, membawa senapan mesin berat pelukannya dan menembaki Lao Jin membabi buta. Lao Jin membawa tongkat besi, mendekat, mengunci pintu besi lantai 1 dari dalam, bersiap bertarung sungguhan dengan Dong Jian. Begitu mereka bertemu, pertarungan fisik langsung dimulai. Dengan keberaniannya yang nekat, Dong Jian berhasil memaksa Lao Jin mundur terus-menerus. Dia ingin semua orang tahu bahwa Lao Jin sebenarnya hanyalah seorang pengecut. Tepat saat dia mengangkat tongkat besi dan hendak menusuk dada Lao Jin, sekelompok besar polisi datang dan dengan cepat mengendalikan seluruh penjara. Kepala polisi menasihati Dong Jian untuk tenang. Mereka semua adalah rakyatku. Setelah 3 tahun, pemimpin kejahatan yang bersembunyi di penjara berhasil disingkirkan. Kepolisian memutuskan menyelidiki kembali kasus lama itu. Namun, karena selama hukuman Dong Jian beberapa kali terlibat aktivitas kriminal dan menyebabkan kerugian besar akibat pembakaran, ia kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Namun Dong Jian sama sekali tidak menyesal. Akhirnya ia bisa menenangkan arwah kakaknya di alam sana. Film Penjara Tanpa Ampun adalah karya yang dirilis tahun ini, menceritakan tentang seorang polisi yang demi menyelidiki kebenaran, rela masuk ke sarang harimau dan menyamar sebagai narapidana di dalam penjara. Pengaturan film ini menarik. Tersangka pelaku kejahatan adalah narapidana di penjara. Alibi ini luar biasa. Bahkan detektif Conan pun tak terpikirkan. Film ini mengungkap banyak aturan bertahan hidup di masyarakat. Tak ada hubungan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Tokoh utama pria pernah beberapa kali menyelamatkan bos mafia. Namun ketika ia mengkhianati bos tersebut, masa lalu dan jasa-jasanya tak lagi diingat. Karena di antara mereka ada permusuhan tak bisa didamaikan. Hukum tidak pernah lalai, keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen.